dia mendengar suara-suara, tangisan, bisikan, bahkan tawa anak kecil di malam hari. Dan kadang bonekanya berubah posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Ngapeh Malam. Dan episode kelima ini aku masih akan tetap membawakan kisah nyata dari luar negeri. Dan hari ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke Meksiko. Tapi jangan bayangin pantai-pantai yang cantik ataupun fiesta ya. Karena tujuan kita adalah pulau kecil yang dihuni sama ribuan boneka rusak. Yes, boneka yang udah rusak, kotor, malah ada yang benar-benar cuma setengah badan. Coba deh bayangin, kalian masuk ke sebuah pulau di mana tiap langkah kamu ada boneka yang tergantung di atas pohon, di pagar, di rakit kayu, semuanya kayak ngeliatin kamu. Serem, iya dong. Tapi ceritanya lebih serem lagi. Jadi nama pulau ini adalah Isla de las Muñecas. Letaknya ada di kanal Xochimilco, kalau nggak salah itu sebutannya, selatan Mexico City. Dulunya pulau ini nggak terkenal, nggak viral, bahkan nggak ada yang pengen ke sana. Tapi semuanya berubah hanya karena satu orang, Don Julian Santana Barrera. Don Julian ini hidupnya ya bisa dibilang anti mainstream. Dia ninggalin keluarganya dan milih hidup sendiri di pulau itu sekitar tahun 1950-an. Dan ini adalah awal mula misterinya. Konon katanya Don Julian ini nemuin seorang anak perempuan yang meninggal tenggelam di salah satu kanal dekat pulau itu. Dia mengaku dia nggak bisa nyelamatin anak itu. Dan sejak saat itu, dia merasa dihantui rasa bersalah. Mungkin kalau kita yang ngalamin, kita juga pasti akan trauma. Atau nyari bantuan pastinya. Tapi, Don Julian malah ngumpulin boneka satu persatu dan menggantungnya di pohon-pohon. Awalnya dia nemu boneka rusak yang ngambang di kanal. Terus dia mikir, mungkin boneka ini milik anak itu. Dan dia gantunglah boneka itu di dekat tempat dia nemuin anak perempuan itu. Katanya buat nenangin arwah si gadis kecil itu. Tapi setelah itu boneka-boneka lain bermunculan. Bukan muncul sendiri ya. Maksudnya Don Julian ini jadi terobsesi. Dia mulai nyari boneka di tempat sampah, dari kanal dan dari barter hasil kebunnya. Dan juga dengan boneka-boneka bekas turis lewat. Dan itu semua dipasang di pohon, di tembok, dimanapun itu bisa tergantung. Dan anehnya Don Julian, dia mendengar suara-suara, tangisan, bisikan, bahkan tawa anak kecil di malam hari. Dan kadang bonekanya berubah posisi. Matanya tiba-tiba kedip. Atau kepala mereka menoleh sedikit. Dia percaya arwah anak si perempuan itu sedang marah. Dan dia cuma bisa nenangin dengan cara ngasih boneka. Makin banyak boneka, makin tenang katanya. Tapi makin lama boneka-bonekanya juga makin rusak. Ada yang tanpa kepala, tangannya copot, rambutnya kusut. Pokoknya vibes-nya itu kayak antara horor museum atau The Conjuring tapi di alam terbuka. Dan yang bikin makin gak enak, turis malah makin banyak yang datang. Dan mereka juga ngalamin hal yang aneh. Ada yang ngaku ngelihat boneka itu gerak sendiri. Atau kayak ngebisikin sesuatu pas mereka lagi deket-deket boneka itu. Satu pengunjung bahkan bilang, dia mendengar suara boneka itu ketawa. Tapi pas dicek, bonekanya diem. No senyum, no apa-apa. Cuman diem. Tapi kayak ngamatin kita balik. Dan Julian sendiri terus hidup di sana selama puluhan tahun. Tapi lucunya,
Dia nggak takut sama sekali setelah apa yang dia rasakan selama di sana. Dia malah justru ngerasa pulau itu adalah rumah kedua untuk arwah-arwah yang kesepian. Bahkan dia percaya dia adalah penjaga pulau itu. Tapi kisah yang nggak berakhir damai. Pada tahun 2001, Don Julian ditemukan meninggal di tempat yang sama persis tempat si anak perempuan itu tenggelam. Ya, tempat yang dia bilang angker itu. Beberapa orang percaya anak itu akhirnya menjemput Don Julian. Dan beberapa lagi bilang dia tenggelam dalam rasa bersalah. Sampai akhirnya dia nyerah sendiri. Tapi ada juga yang percaya dia udah lama tinggal bareng sama mereka. Sampai akhirnya dia bukan lagi milik dunia manusia. Setelah kematiannya, pulau itu dibiarkan begitu saja. Tapi boneka-bonekanya masih tetap ada. Bahkan makin banyak. Karena orang-orang turis, paranormal, atau yang sekedar iseng, ikutan nambahin koleksi. Sekarang pulau itu malah jadi salah satu tempat yang paling angker di dunia. Serius, beneran deh. Masuk top 10 haunted, apa sih namanya? Haunted places worldwide. Yes. Dan kesimpulan yang aku ambil, kadang yang ngeri itu bukan hantunya, tapi bagaimana manusia itu larut dalam rasa bersalah, sampai lupa jadinya waras. Don Julian bukan orang jahat. Dia mungkin seorang pria tua yang pengen damai, tapi nggak pernah bisa ngelupain kesalahannya. Dan akhirnya dia mencari penebusan itu dengan cara lewat boneka-boneka rusak itu. Yang tadinya hanya sekedar mainan mati, jadi medium perantara rasa takut, trauma, dan kesepian. Sampai akhirnya, pulau itu bukan cuma untuk tempat tinggal boneka, tapi tempat di mana rasa bersalah jadi penghuni tetap. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol sama rasa bersalah kamu? Jangan-jangan udah terlalu lama dia tinggal di situ.